Jangan sekali-kali menangkap ikan menggunakan racun ya. Sangat berbahaya. Bukan hanya untuk ikan, tapi juga untuk lingkungan di sekitarnya. Ayo teman, cari lagi ikannya. Kalau sudah dapat, langsung simpan di keranjang. Hore! Dapat lagi. Kakak dan Bibi juga sibuk mengumpulkan siput dan were, alias bulu babi. Bolang mi dapat pondok sepak ikana. Apa pondok sih kakak? Ikap apa mi dapur nana? Pondok ikan. Namola sih dan ikap pondok sih kita balik bola. Sekarang saatnya kita masak. Cuci bersih ikan dan were. Membersihkan were atau bulu babi ada cara jitunya nih. Gosok menggunakan bonggol jagung. Nanti lama-lama duri akan rontok sendiri. Tetap harus hati-hati ya teman. Jangan sampai durinya melukai jari tangan sendiri. Kalau sudah bersih, berikan sedikit lubang pada bagian atas were. Kemudian bersihkan kotoran di dalamnya dengan cara diisi air. Setelah itu, kocok-kocok. Tuh, kotorannya hilang semua. Yang tersisa tinggal daging yang menempel di bagian dalam kulit were. Bagian ini yang paling enak loh. Were sudah siap. Sekarang aku dan kakak akan menyiapkan ikannya. Yang akan kita gunakan hanya dagingnya saja. Bahan utama sudah siap semua. Sekarang siapkan bumbu-bumbunya. Tumbuk bawang putih dan merica sampai halus. Setelah itu, masukkan daging ikan, tumbuk menjadi satu dengan bumbu. Kalau sudah halus, tambahkan tepung terigu, garam, dan air secukupnya. Aduk sampai adonan sudah bisa dibentuk. Delon, mai pati overna kune garuno. Nah, supaya lebih menarik, tambahkan pewarna alami ke adonan. Aduk deh sampai berubah warna. Adonan sudah siap. Ayo Bi, sekarang tinggal kita cetak. Sudah tahu dong kami mau membuat apa? Yap, betul banget. Bakso ikan warna-warni. Ala si Bolang dong tentunya. Cetak adonan sesuai selera. Mau kecil boleh, mau besar juga bisa. Yang penting bentuk bulat ya. Tinggal kita diamkan sampai baksonya mengapung di air mendidih. Itu tandanya bakso sudah matang. Kami punya cara sendiri untuk mengolah were jadi makanan yang istimewa. Siapkan beras yang sudah dicuci bersih, beras merah, dan beras putih. Untuk beras putih tambahkan pewarna alami supaya lebih menarik. Aduk sampai warnanya merata. Kalau sudah, tinggal masukkan deh berasnya ke dalam were. Oh ya, jangan sampai penuh ya. Sisakan sedikit ruang di dalamnya. Karena saat masak nanti, beras akan mengembang. Untuk mengunci beras supaya tidak tumpah, sisipkan daun gebang tepat di bagian lubangnya. Setelah itu rebus were dengan air santan kelapa. Untuk menambah aroma, tambahkan daun pandan di dalamnya. Kalau sudah begini tinggal rebus deh. Tunggu beberapa menit, were sudah bisa diangkat dan disajikan. Sambil menunggu were masak, bantu aku tusuk baksonya dulu yuk. Baksonya penuh warna. Satu tusukan cukup isi 3 buah bakso. Hayo, teman-teman penasaran ya dengan rasanya? Tunggu ya, nanti kita makan bersama-sama.
kita tunggu. Bakso ikan warna-warni dan nasi were. Mumpung masih hangat, yuk kita makan sama-sama. Selamat makan ya teman-teman. Kita coba dulu bakso ikannya. Ikannya terasa banget. Siapapun pasti suka makan ikan kalau bentuknya sudah berubah seperti ini. Siapa tahu ada yang punya ide untuk berjualan bakso ikan warna-warni ala si Bolang. Wah, itu lebih bagus teman-teman. Oh iya, makan juga werenya. Lengkap sudah. Karbohidratnya sudah ada. Proteinnya juga banyak. Jadi sudah cukup makan siang kita hari ini. Ada lagi. Ada sahabat lah ikan. Pada saya nggak rapis ya. Oh, udah merapis kita mau bola, mau masak po ikan ini luren balon. Teman di rumah ada yang tahu po'o? Po'o adalah salah satu makanan yang biasa disajikan masyarakat desaku di saat upacara besar. Mumpung ada ikan teri keringnya nih, po'o akan lebih mantap rasanya kalau dicampur dengan ikan teri. Bantu bibi dan kakak menyiapkan bumbunya dulu yuk. Parut kelapa, lalu ambil air santannya. Bumbunya cukup sederhana, iris bawang merah, bawang putih, dan pete. Kemudian campurkan dengan beras, sedikit garam, dan juga ikan teri keringnya. Tambahkan air santan kelapa, aduk sampai merata. Seperti biasa, siapkan pewarna alami untuk hasil tampilan lebih menarik. Campurkan lalu aduk sampai benar-benar merata. Sepertinya adonan sudah siap. Masukkan ke dalam bambu. Jangan sampai terlalu penuh ya kak. Kalau sudah, tutup bagian atas bambu dengan daun supaya adonan tidak tumpah. Sip, tinggal dibakar deh. Po'o juga dikenal dengan nasi bakar bambu. Jangan lupa dibolak-balik supaya po'o masak dengan sempurna. Perlu waktu lebih dari 3 jam menunggu po'o matang. Harus bersabar ya teman-teman. Acara orobene sudah dimulai. Duh, maafkan kami ya kek. Kami sepertinya telat. Ayo teman-teman, kita bergegas. Awas, jangan sampai menginjak tanaman padi milik kakek ya. Tapi ra ina ne tumbe semiuna anak napa गर्ने mais te. Nane po. Na molo si mimba na bantu limba at ama ine rodo bane lawe. Untung acaranya belum selesai. Jadi bekal po'o yang kami bawa tadi masih bisa dimakan sama-sama. Sekarang kita bantu potong rumputnya dulu yuk. Oh iya, kegiatan ini kami biasa menyebutnya orobene. Dalam bahasa Indonesia berarti potong rumput. Kegiatan ini menjadi tradisi masyarakat desaku. Masyarakat desa
bersama-sama memotong rumput liar yang ada di kebun salah satu warga. Memotong rumput dibarengi dengan nyanyian penyemangat yang dikomando oleh salah satu ketua adat. Saat rumput sudah terkumpul, kakek langsung memberikan kode teriakan seperti ini. Artinya bahwa rumput yang terkumpul lalu lempar. Hal ini menjadi tanda kegiatan Orobene sudah selesai, sekaligus memberikan makna agar mara bahaya dan hama terbuang jauh. Mumpung sedang istirahat, ayo Oma coba po buatan kami. Ayo Bi, Oma, silakan makan. Makan apapun kalau dinikmati bersama, pasti rasa enaknya meningkat 2 kali lipat. Apalagi ada pete dan teri di dalamnya. Duh, ini sih pasti bakal nambah terus makannya. Ayo teman-teman, habiskan pokoknya. Kalau kurang, nanti kita bikin lagi sama-sama. Ayo, oper bolanya kawan. Awas, tetap hati-hati ya. Teman, yang kami mainkan ini mirip seperti permainan hoki ya. Iya, kami menggunakan tongkat dan menggiring bola ke gawang lawan. Supaya lebih seru lagi, kami menggunakan bolanya dari api. Nah, karena bolanya bola api, harus lebih berhati-hati memainkannya. Setiap pemain hanya boleh menggiring bolanya sambil berlari. Dilarang memukul dengan keras bola supaya nggak mengenai kaki ataupun bagian wajah lawan. Ya, ya, ya. Gol! Berhasil! Kalau teman di rumah mau bermain bola api ini, harus hati-hati ya. Pastikan kaki aman dan memakai pelindung. Teman, kami anak-anak dari Desa Muraksa, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Hari ini kami bersama kakak dan paman akan mencari kepiting. Kepiting biasanya bersembunyi di lubang-lubang. Kami menggunakan besi lekuk panjang ini untuk menandai keberadaannya. Nah, supaya nggak dicapit kepiting, saat memegangnya juga ada triknya nih. Pegang bagian belakang tubuhnya ya. Sebab kaki kepiting di bagian depan berfungsi sebagai capit. Capit ini gunanya sebagai senjata mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Lang kasih piang lang. Cok juga no. Iu pegat mi lene rumah ha, tak pegat mi no, mi tumis ha. Kampak bah. Kiban belang kasih. Kasih mak kamu boleh. Awaknya kiban jak tu ya. Ini dia tempat pembuatan mie caluk. Dalam bahasa Aceh, caluk artinya comot. Sebab mie caluk biasanya dimakan dengan cara dicomot. Tempat pembuatan mie caluk nenekku ini sudah ada sejak tahun 1988. Dan usaha mie ini diwariskan turun-temurun loh. Iya kak. Berapa?
Masukkan mie yang sudah diurai tadi ke dalam rebusan air mendidih. Jangan terlalu lama merebusnya, karena kalau terlalu lembek, mie menjadi cepat hancur dan tidak enak rasanya. Cukup 3 menit saja, lalu angkat. Ini dia proses yang terakhir, yaitu memberikan minyak pada mie yang sudah direbus. Tentu saja guna minyak ini supaya mie nggak lengket. Lalu urai lagi ya menggunakan sumpit besar ini. Mie caluknya jadi deh. Karena sudah membantu membuat mie caluk, Paman berbaik hati memberikan kami mie caluk untuk dibawa pulang. Terima kasih ya Paman. Tada! Tadi kan kami punya banyak kaset tangkapan kepiting. Nah, kepitingnya akan dijadikan mie kepiting khas Aceh. Bahan-bahannya mudah kok. Teman-teman di rumah juga bisa membuatnya. Cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, kemiri. Jangan lupa sayuran pelengkapnya seperti wortel, toge, dan kol. Yang gak boleh ketinggalan tentu aja mie caluk dan kepitingnya. Haluskan kemiri, bawang merah putih, dan cabai. Potong juga wortel, daun bawang, kol, dan seledrinya ya Rum. Tumis bawang merah, daun bawang, dan tomat. Masukkan kepiting yang sudah dibersihkan. Kalau sudah setengah matang, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Beri air dan biarkan kepitingnya matang. Tanda kepiting matang, dia akan berubah warna menjadi merah. Kepiting memiliki zat warna yang bernama astaxanthin pada cangkangnya. Saat mulai dimasak dan terkena panas, zat pigmen warna pada kepiting ini mulai terpisah. Makanya kepiting jadi terlihat berwarna merah. Yang terakhir, masukkan mie caluknya. Mie dimasukkan terakhir supaya jangan terlalu lembek. Cukup merebus sebentar saja. Jadi deh. Warnanya menggoda. Pasti rasanya juga gak kalah lezat dengan buatan restoran deh. Ini dia mie kepiting Aceh ala kami anak meraksa. Tunggu apa lagi? Ayo, habiskan. Duh. Rasanya nikmat. Pedasnya pas. Mie-nya juga kenyal dan lembut. Yang paling mengasihkan yang satu ini. Sensasi menyedot cangkang kepiting. Serot. Nikmat. Trời ơi, cành phải còn như bì